barulah setelah itu Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa lagi naik ke Al-Baitul Ma'mur. Kemudian barulah saat itu Rasulullah SAW diajak untuk menemui Allah yang Maha Perkasa dan mendekat dengan Allah hingga jaraknya itu kira-kira hanya 2 busur atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan apa yang diwahyukan kepada hambanya, yaitu mewajibkan sholat. Ya, berapa kali? 50 kali dalam sehari. Maka Rasulullah SAW menerimanya, kemudian beliau kembali lagi, ya, sampai di langit ke-6 ketemu lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Ya, sholat 50 kali, kata Rasulullah SAW. Maka Nabi Musa menyarankan, ya, Muhammad, umatmu sungguh tidak akan mampu melakukannya. Kembalilah lagi menemui Rabbmu untuk meminta keringanan kepadanya bagi umatmu, kata Musa. Lalu Rasulullah nggak langsung menuruti saran itu, nengok dulu ke Jibril, ya, nanya pendapat Jibril. Maka kata Jibril, ini benar, ya, jika memang engkau menghendaki. Nah, jadi kita terima kasih nih sama Nabi Musa. Kebayang nggak, yang 5 kali sehari aja banyak umatnya Nabi Muhammad yang nggak sholat, yang 5 kali, apalagi ke 50 kali. Ya, 50 kali dibagi 24 jam, Masya Allah, kita kerjanya sholat terus, nak. Nggak sempat yang lain-lain kali ya. Nah, tapi Nabi Muhammad kemudian naik lagi menemui Allah, di sana minta keringanan. Kemudian Allah memberi keringanan, ya, jadi 10 kali dalam sehari. Ya, turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa, ya, mondar-mandir Rasulullah SAW untuk meminta keringanan pada Allah. Dan terakhir itu adalah 5 kali dalam sehari. Ketika ketemu Musa masih menyarankan minta lagi diskon, ya, minta kurangin lagi, ya. Kata Rasulullah, enggak, aku malu, ya, malu menemui Rabbku, aku sudah ridho dan bisa menerimanya. Ya, jadi 5 kali dalam sehari itu dibandingkan 50 kali, ya Allah, itu jauh sekali. Ya, maka kalau kita ngerasa yang 5 kali itu memberatkan, ya Allah, ya, ini udah bentuk kasih sayang Allah buat kita, ya. Allah ya bukannya dari awal nggak tahu nanti ujung-ujung 5 kali sehari, ya, tapi ini ada proses gitu, ada proses bagaimana Rasulullah meminta untuk meringankan, dan ya betul gitu, Allah itu nggak pernah nyusahin kita, ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah tuh maunya buat hambanya tuh yang mudah-mudah, nggak pernah mau yang menyulitkan. Ya, makanya nanti kalau sholat nggak bisa di waktunya, ya, kalau ada syaratnya bisa di jamak, ya, dalam perjalanan bisa dikosor, lagi sakit boleh duduk, boleh berbaring, ya. Jadi selalu ada keringanan dan keringanan, ya, tanda bahwa Allah itu selalu memudahkan hambanya dalam menjalankan ibadah. Kemudian setelah itu Allah menyeru, ya, kewajiban dariku telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku. Ya, kemudian setelah itu terjadi juga peristiwa pembelahan dada, ya, pada kali ini dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian juga beberapa kejadian yang lain, ya. Umi tadi menghitung ada 11 kejadian, tapi kita nggak akan membahas ini terlalu dalam, ya. Ada kejadian diantaranya, ya, Rasulullah ini ditawarkan mau susu atau khamar, dan Rasulullah SAW memilih susu, ya, sehingga dikatakan kepada Rasulullah, engkau telah dianugerahi fitrah, atau engkau telah mendapat fitrah. Jika engkau mengambil khamar, berarti engkau menyesatkan umatmu. Ada lagi, Rasulullah SAW melihat ada 4 sungai di surga, ya. Di surat apa itu ada 4, disebutin 4 sungai? Surat Al-Ahqaf, ya. Ya, surat apa?
surat Muhammad ya, dijelaskan sungai itu memang ada 4, apa aja isinya itu ada ya. Kemudian juga Rasulullah melihat malaikat Malik, bagaimana Rasulullah mengatakan malaikat Malik itu nggak ada senyumnya ya, nggak ada senyumnya, nggak ada kegembiraan sedikit pun, keceriaan di wajahnya, itu benar-benar menyeramkan. Juga Rasulullah melihat bagaimana orang-orang yang berdosa disiksa sesuai dengan dosanya masing-masing pada saat di dunia. Ya, ada orang yang memakan harta anak yatim, ada orang yang berzina, ada orang yang riba dan lain-lain sebagainya. Ya, Rasulullah melihat itu semua. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah pun kembali ke Mekah. Ya, kemudian beliau mengabarkan tentang ini, dan orang yang pertama yang dikabari oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jika engkau mengatakan seperti itu maka benar, ya maka beriman. Nah, berdasarkan kata-kata Abu Bakar inilah ya Abu Bakar diberikan julukan Abu Bakar As-Siddiq, ya karena selalu membenarkan perkataan Rasulullah, nggak pernah mendebat, nggak pernah meragukan, nggak pernah. Pokoknya apa yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar beriman, ya sehingga mendapatkan julukan ini. Nah, pada saat Rasulullah keesokan harinya itu berada di tengah-tengah kaumnya, kemudian menceritakan peristiwa ini, tentu aja Rasulullah dicap sebagai orang yang berdusta, ya, halusinasi. Ini cuma delusinya Muhammad, karang-karangan. Mana bisa pergi ke Palestina dalam waktu semalam, pergi ke langit lagi, terus balik lagi, ya. Tapi untuk membuktikan kebenarannya, Rasulullah SAW itu dalam perjalanan dikasih lihat, ya, langsung dikasih lihat ada beberapa kejadian yang ketika Rasulullah menyampaikan itu, ya itu bisa dibuktikan. Contoh ya, yang pertama Rasulullah melihat ada kafilah dagang yang bepergian, ya, dan unta milik mereka ada yang lepas dari rombongan. Ya, Rasulullah menyampaikan itu, dan ketika rombongan kafilah dagang itu kembali ditanya, benar nggak tadi ada unta yang lepas? Benar, gitu ya. Itu bukti-buktinya. Jadi walaupun bukti-bukti itu udah disampaikan oleh Rasulullah kepada penduduk Mekah, tetap aja nggak mau beriman. Ya, jadi mau dikasih tahu, mau nggak dikasih tahu, ya kalau nggak mau, memang pada dasarnya nggak mau beriman dan Allah tidak menghendaki hidayah, ya maka tidak akan beriman. Ya, tapi lain dengan Abu Bakar. Ya, oke, baik. Kayaknya ini jam 8.10 ya. Nggak bisa dilanjutin ya ke bab yang berikutnya. Ya, jadi memang ini hari ini, malam ini khusus untuk membahas tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, tadi hikmah-hikmah sudah Umi sampaikan ya, dan ini yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini tentu saja surat Isra, kemudian surat An-Najm ya. Di situ kita bisa lihat di awal-awal ya bagaimana Rasulullah melihat Jibril di ufuk ya, kemudian mendekat, yaitu ya terkait dengan kejadian Isra dan Mi'raj ini ya. Baik, pemirsa semua, Rasulullah SAW menerima perintah sholat ini dari Allah langsung ya, sehingga ini adalah sebuah syariat yang tidak main-main ya, karena untuk memberikan perintah sholat itu Allah nggak cukup untuk berfirman, mendatangkan wahyu kepada Rasulullah, tapi memanggil, yang menaikkan Rasulullah untuk bertemu langsung dengan Allah ya, sehingga sholat ini menempati posisi yang paling basic tapi juga paling tinggi gitu ya. Jadi kalau di dalam bangunan rumah itu, sholat ini adalah tiang yang kalau sebuah rumah itu tiangnya itu nggak kokoh, nggak kuat, maka rumahnya rubuh ya. Jadi kalau seorang muslim sholatnya itu nggak benar, ya pasti yang lainnya juga nggak benar. Maka ini yang kemudian kata Rasulullah,
kalau orang nanti dihisap di hari perhitungan nanti, yang dihisap pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu benar, maka semuanya benar. Nah, ini harus jadi perhatian buat kita. Mi, alhamdulillah sholat aku sekarang udah 5 waktu mah udah dikerjain, nggak pernah ada yang bolong. Ya, sekarang tingkatin kualitas sholatnya lebih khusyuk lagi, tambahin lagi sholat sunnahnya, rawatibnya, tambahin lagi sholat sunnah muakkadah yang lain seperti tahajud, witir, duha, ya tambahin. Jadi benerin sholat kita. Dan setiap seorang muslim itu mempunyai masalah, yang pertama kali harus dievaluasi adalah sholatnya. Ya, kalau kata Abi itu, kamu ada masalah apapun, ya misalnya sebuah rumah tangga kok kayaknya nggak akur, nggak tentram, ya coba perbaiki sholatnya. Ada seorang muslim yang kok rezekinya seret banget, ya yang dilihat pertama sholatnya, udah benar belum sholatnya, ya pokoknya perbaiki itu dulu. Ya, setiap kita mempunyai sesuatu yang kelihatannya salah, ya kelihatannya nggak sesuai ya dengan apa yang kita inginkan, maka perbaiki dulu sholatnya. Kalau sholatnya udah lengkap, kualitasnya yang diperbaiki. Ya, baik, terima kasih semuanya sudah bersedia belajar bersama kami. Kemungkinan untuk pekan depan, karena sekarang Isya itu udah lewat dari 7:30, kita akan ganti jadwal. Mulai besok kajian usbob untuk kajian tadabbur Al-Quran, kajian muwatta dan sirah nabawiyah mulai besok akan diganti menjadi jam 7 sampai jam 7:30. Jadi pada maghrib sebelum Isya. Ya, insya Allah itu kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.